Hai hai hai, selamat pagi Sobat Sals. Apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya Hanum Salsabila di 97,1 FM Sals Radio. Tempatnya kamu mendengarkan berbagai informasi dan hiburan terbaik. Hari ini kita akan sedikit mengulas pembahasan topik makalah kelompok 1 di mata kuliah Produksi Siaran dan Radio. Nah, kelompok 1 di PPT-nya yang pertama itu membahas pengertian radio sebagai alat komunikasi. Nah, radio komunikasi merupakan salah satu teknologi komunikasi tertua yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Sejak pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, radio komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari berbagai sistem telekomunikasi modern, termasuk telepon seluler. Jadi, radio komunikasi adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain tanpa memerlukan media fisik. Nah, selanjutnya ada organisasi radio komunikasi di Indonesia. Yang pertama itu ada Radio Republik Indonesia atau yang biasa disebut RRI. Nah, RRI sendiri merupakan lembaga penyiaran publik yang bertanggung jawab dalam menyajikan siaran berita, hiburan, dan edukasi. Dengan perkembangan teknologi, RRI kini juga hadir dalam format digital dan siaran streaming untuk menjangkau pendengar di seluruh dunia. Nah, yang kedua ada Radio Antar Penduduk Indonesia atau yang biasa disebut RAPI. Jadi RAPI didirikan pada 10 November 1980 dan bertujuan membantu pemerintah dalam pengawasan serta pembinaan terhadap komunikasi radio antar penduduk. Anggota RAPI menggunakan perangkat radio untuk komunikasi antar warga dalam berbagai kegiatan sosial dan kebencanaan. Nah, selanjutnya ada pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan atau radio komunikasi. Yang pertama itu ada proses komunikasi dalam jaringan radio. Proses komunikasi dalam jaringan radio berawal dari sumber informasi, berasal dari gagasan subjek atau institusi yang menyampaikan pesan dalam bentuk suara, himbauan, atau ajakan yang diteruskan oleh pemancar. Nah, yang kedua ada sistem komunikasi radio. Teknologi radio yang ditentukan oleh perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan software defined radio telah mengubah sebagian besar bidang komunikasi dan jaringan modern. Teknologi SDR diimplementasikan di beberapa fungsi pada sistem radio seperti modulasi atau demodulasi, pengelolaan sinyal, pemrograman, dan protokol link layer pada perangkat lunak. Selanjutnya, perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Yang pertama, pengertian sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Nah, secara umum, sistem komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu media atau saluran tertentu. Dalam komunikasi modern, sistem komunikasi mencakup berbagai teknologi seperti telepon, radio, televisi, satelit, hingga internet. Sementara itu, jaringan telekomunikasi merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat komunikasi sehingga informasi dapat dikirim dan diterima dengan efisien. Yang kedua, ada elemen utama dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama itu ada sumber informasi, yang kedua itu ada transmitter atau pemancar, yang ketiga ada media transmisi, yang keempat ada receiver atau penerima, yang kelima ada tujuan atau destination. Yang ketiga ada jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada jaringan kabel. Itu menggunakan kabel tembaga atau serat optik untuk mengirim data. Contohnya jaringan telepon tetap, jaringan internet berbasis fiber optik. Yang kedua jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim data tanpa kabel. Contohnya WiFi, jaringan seluler. Yang ketiga ada jaringan satelit yang menggunakan satelit komunikasi untuk mentransmisikan data dalam skala global, digunakan daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke jaringan kabel atau nirkabel. Selanjutnya ada pengertian konsep dan jenis-jenis komunikasi massa serta media massa elektronik. Yang pertama, pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dari satu sumber kepada banyak orang melalui media massa dalam skala besar. Yang kedua, ada konsep komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki beberapa konsep utama yang menjadi dasar bagaimana proses komunikasi berlangsung dalam media massa. Yang ketiga, ada karakteristik komunikasi massa. Komunikator bersifat institusional. Komunikasi massa tidak dilakukan oleh individu, melainkan oleh institusi atau organisasi media seperti stasiun televisi, surat kabar, dan platform digital.
Terus pesan bersifat publik, informasi yang disampaikan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Terus media sebagai perantara, pesan dalam komunikasi massa disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar, dan internet. Selanjutnya ada jenis-jenis media massa elektronik. Yang pertama ada televisi, radio, internet, dan media sosial. Komunikasi bersifat heterogen dan feedback tidak langsung. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat ya Sobat Sals. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 FM Sals Radio. Karena masih banyak informasi menarik lainnya nih yang bakal temanin hari kamu. Saya Hanum Salsabila pamit dulu. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Stay healthy, stay happy, and selamat berpuasa.